enaknya di Jepang ini kalau kita piket malam itu ada bonus teman-teman. Beda bonus 15.000 ini beda bonus. Nah, Assalamualaikum Tretan, konnichiwa, alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di sini di program video ngasih tahu. Nah, di video kali ini saya mau ngasih tahu seperti apa piket malam di Jepang. Nah, piket malam di Jepang ini berbeda ya tentunya. Ini piket malam di sini lebih panjang waktunya. Sebenarnya teman-teman, saya mau bikin video ini pas lagi piket malam. Cuman kalau bikin videonya itu di ruangan itu nggak mungkin bisa teman-teman. Yang pertama, ada orang Jepang. Itu sangat sangat nggak mungkin saya bikin video ini di ruangan, karena pasti nanti akan jadi masalah. Yang pertama itu. Yang kedua, kadang pasiennya itu gak aman gitu. Kadang juga ada yang gawat, ada yang rewel pasiennya juga. Pokoknya gak maksimal lah kalau bikin videonya pas lagi yaking atau lagi piket malam. Jadi bikin videonya ceritanya di sini. Jadi teman-teman, piket malam di Jepang itu waktunya lebih panjang ya. Jadi yang piket malam full time di Jepang itu mulai dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi besoknya. Jadi total itu ada 17 jam kita piket di ruangan itu. Kalau misalkan ada waktu molor di pagi hari, biasa itu ya, meskipun di Indonesia juga kadang kita kalau pas operan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Jadi kadang itu pasti molor. Nah, di Jepang ini kalau misalkan molor waktunya itu, kalau misalkan lebih dari 30 menit itu dihitung lembur. Setiap kita lembur di Jepang itu per jamnya dibayar 800 yen sampai 1000 yen. Sekitar kalau dirupiahkan sekitar 100.000 sampai 130.000 tergantung kursnya. Jadi seperti itu. Nah, piket malam itu atau yang disebut dengan bahasa Jepangnya yaitu yaking itu ada dua macam. Kalau di ruangan saya itu ada yaking yang full time yang tadi itu, yang dari jam 4 sampai jam 9 pagi, sama ada piket malam yang dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Jadi waktunya lebih pendek. Waktunya itu sama dengan piket biasa, yaitu 8 jam. Kalau yang piket malam full time itu sama halnya kita piket 2 hari teman-teman. Jadi waktunya panjang banget. Jadi kalau kita yaking atau piket malam dari jam 4 sore sampai jam 9 pagi itu kan total 17 jam. Nah, itu dikurangi QK atau istirahat 2 jam teman-teman. Karena kita bagaikan kerja 2 hari, jadi istirahatnya itu 2 jam. Karena setiap 1 hari kerja itu istirahatnya ada 1 jam. Kalau misalkan yaking atau piket malam dengan total kerja kita itu 17 jam dikurangi QK atau istirahat 2 jam, jadi kan 15 jam. Jadi per jamnya itu kita dibayar 800 sampai 1000 yen lah. Kita bulatkan saja, misalkan kita dibayar 1000 yen. Itu udah umum teman-teman. Itu standar lah. Standar nasional Jepang. Gaji 1000 yen, 800 itu 800 sampai 1000 yen ini sudah standar. Kita ambil lah 1000, kita kalikan 15 jam, itu kan 15.000. Nah, enaknya di Jepang ini kalau kita piket malam itu ada bonus teman-teman. Beda bonus 15.000 ini beda bonus.
Nah, bonusnya kalau di ruangan saya yang di Soto Stay itu 7.000 teman-teman. 7.000 yen. Dan setiap ruangan itu berbeda-beda teman-teman bonusnya. Ya kita berbicara standar saja ya. Bonus itu piket malam ini ya. Ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada juga yang Ichimang. Lebih dari ini saya kurang tahu. Cuman teman-teman berdasarkan informasi dari teman-teman juga, ada juga teman saya yang dapat bonusnya itu Ichimang. Kalau saya 7.000, ada juga yang 5.000. Seperti itu. Tergantung kinerjanya ya, tergantung beratnya di ruangan juga. Untuk jatah piket malam juga kadang kita itu mendapatkan paling banyak itu 6 kali, paling banyak. Tapi standarnya itu 4 kali dalam 1 bulan. Untuk yang piket setengah malam tadi, yang piket malam tapi jamnya standar, itu juga mendapatkan bonus teman-teman. Kalau di ruangan saya itu mendapatkan 4.000 piket malam yang standar. Karena dia juga meskipun jamnya standar, dia kan lembur ya, bagaikan lembur gitu. Dan kerjanya juga berat karena membantu 2 ruangan ya. Kalau misalkan di ruangan A itu si piket malam full time-nya itu istirahat, dia yang jagain. Pokoknya gantian gitulah. Kalau misalkan di ruangan B si yakingnya ini istirahat, dia yang gantikan gitu. Pokoknya gantian lah. Sebenarnya ngapain aja sih piket malam di Jepang itu? Yang kita kerjakan ketika piket malam di Jepang itu teman-teman hampir sama seperti piket malam yang kita kerjakan di Indonesia. Biasanya kalau malam itu ya persiapan obat untuk besok pagi, dan kita ngecek obat yang sudah dikasihkan pas malamnya. Terus ya ada TTV juga. Kalau misalkan ada yang gawat darurat ya kita harus bertindak mandiri, apalagi bahasa Jepang kita yang ini ya, yang kurang maksimal, yang masih kurang, karena kita harus berhubungan dengan tim 118, 119 kalau di sini, tim gawat daruratnya untuk menangani pasien, dan kita juga harus berhubungan dengan keluarga dengan bahasa Jepang yang masih minimal. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau bekerja sebagai kaigo di Jepang, sebagai perawat di Jepang, maksimalkan belajar bahasa Jepangnya supaya ketika nanti piket malam gitu ya, karena kaigo di Jepang itu sangat dibutuhkan banget untuk bahasanya. Bedanya teman-teman, piket malam di Jepang sama piket malam di Indonesia, bedanya yang pertama pasiennya. Karena pasien di Jepang itu tidak ada keluarga ya teman-teman. Meskipun ada di ruangan saya itu karena Soto Stay ya, itu meskipun ada masih bisa dihitung jari, dan keluarga itu nggak bisa nginep. Jadi semua pasien yang nggak ada keluarganya itu, kita semua harus paham dengan kondisi pasiennya, kebiasaan pasiennya, obatnya kita juga harus paham banget. Karena apalagi pasien yang sudah demensia gitu ya teman-teman, itu udah parah banget ya, udah taiheng banget menurut saya. Karena baru saja dikasih obat udah lupa gitu, minta obat lagi, kan itu taiheng. Itu harus detail banget ketika ngasih obat di Jepang itu. Makanya ngasih obat di Jepang itu, kalau kita di Indonesia ngasih obat itu ada 10 prinsip ya. Kalau di Jepang sendiri sebenarnya lebih dari 10.
ketika kita mau ngasih obat ya, contohnya kalau di ruangan biasa di kita ini kan irna biasa gitu ya, anggap seperti irna biasa, mau ngasih obat ke pasien itu karena nama pasien-pasien itu banyak yang sama. Di Jepang itu kan namanya menggunakan myoji gitu. Marganya sama semuanya, jadi kita harus paham betul nama pasiennya, kanjinya juga ya, harus bisa baca kanji supaya ngasih obatnya itu bener-bener pasien. Sebelum berangkat ngasih obat ke pasien, kita harus kondisi itu sadar ya teman-teman. Contohnya misalkan kita mau ngasih obat ke A, itu kita harus pengumuman dulu. Ini unik di Jepang itu ya. Saya mau ngasih obat ke si A, misal. Contohnya ya, saya mau ngasih obat ke si Fulan. Itu ditunjukin ke karyawan-karyawan, ke perawat-perawat yang lain. Kalau saya mau ngasih obat ke si Fulan. Yang melihat teman-teman, yang misalkan partnernya si A juga, perawat A, itu harus ngikut ke pasiennya, memastikan bahwa saya itu benar-benar ngasih obatnya ke si A, ke si Fulan, dan di obatnya itu namanya bener sampai diminumin, misalkan diminumkan. Kalau sudah selesai ya udah, itu ribet ya. Nah ketika selesai juga nanti ada yang piket, misalkan yang gantian, yang piket siang entah yang piket malam, itu ada pekerjaan juga untuk ngecek obat, dipastikan obat yang dimasukkan ke si Fulan itu udah, yang masuk obat apa, udah dicontreng misalkan obat apa, bener nggak namanya si Fulan gitu. Pokoknya seperti itu. Kenapa saya juga sempat, ini karena unik ya menurut saya, karena kondisi ketika kita mau berangkat, mau mengerjakan ngasih obat itu harus kondisi sadar, karena Jepang itu kan biasa ya sibuk. Kalau nggak seperti itu, kondisi kita berangkat asal berangkat aja, itu kondisinya di bawah sadar kita, jadi resiko untuk salah obat itu sedikit. Kalau kondisi sadar ketika memberikan obat kepada si Fulan, seperti itu teman-teman. Saya rasa juga di Indonesia sama. 10 benar obat itu sebenarnya udah cukup ya. Cuman kalau di Jepang itu ketika kerja itu bener-bener sesuai teori banget, meskipun kita udah lama gitu, harus banget sesuai dengan teori gitu. Di Indonesia sebenarnya sama, teorinya seperti itu, cuman ya kondisi di lapangan berbeda ya, seperti itulah. Kalau misalkan di rumah sakit yang udah gede ya, yang udah canggih banget gitu ya alat-alatnya, itu ngasih obatnya udah bukan ini, udah bukan manusia kayak yang ngasih obat. Itu ada semacam mesin scan ke pasien, kan ada labelnya pasien itu, di scan bener. Kalau misalkan bener, pokoknya pakai scanan lah. Kalau misalkan bener, nanti ada di layar itu bener orangnya ini gitu, ya udah dikasih obatnya bener juga, di scan, pokoknya serba scan lah. Tempat saya ini karena cabang ya gitu, bukan yang besar, jadi meskipun gak besar di tempat saya ini, tempat saya kerja ini kan gak begitu besar, bukan rumah sakit besar gitu ya. Meskipun bukan rumah sakit besar, tapi kadang ada aja alat-alat yang unik yang gak ada di Indonesia gitu, yang simple. Ya tahu sendiri ya, kalau di Jepang itu terkenal teknologinya. Pokoknya di ruangan kecil seperti ruangan saya aja canggihnya udah seperti ini, apalagi yang di rumah sakit yang besar gitu. Jadi piket malam di Jepang itu, kalau misalkan kita jisuse,
itu tidak langsung dapat piket malam teman-teman. Kadang tergantung perusahaan juga ya. Kadang ada perusahaan yang mengharuskan Jisuse itu bekerja selama 1 tahun dulu baru bisa piket malam. Ada juga yang bekerja sampai 6 bulan dulu baru piket malam. Ada juga yang langsung piket malam. Ya tergantung perusahaan ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Piket malam di Jepang itu kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan bersuara di kolom komentar. Kalau misalkan masih mampu saya jawab, nanti akan saya jawab. Kalau misalkan nanti gak mampu saya jawab, saya akan bikin videonya untuk saya jawab. Oke, sekian curhat piket malam malam ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan saja.